Oke. Kelihatan nggak layarnya? Bella, yang lain? Betul. Kelihatan, Kak? Oke, cool. Jadi marking nggak apa-apa deh. Nggak kelihatan. Oke, teman-teman salam kenal semuanya. Kenalin gue Veto. Gue dari Ilmu Ekonomi 21 dan kali ini gue diminta tolong sama teman-teman SPA ya. Kalian semua SPA ya kayaknya ya. Diminta tolong untuk bantu isi spamen ya namanya. Spamen untuk UTS 2023 mata kuliahnya IPM. Nah, again, gue minta maaf sebelumnya karena gue nggak awas sama jadwalnya. Gue baru ingat kalau hari ini seharusnya gue present. Jadi ini Excel yang gue siapin cuma berapa jam ini? 5 jam, 6 jam itu. Jadi bakal banyak, enggak sih, nggak dibilang salah juga sih. Gue belum mereview banyak sama teman-teman yang lain. Ini only review by me ya. Untuk jawabannya gue yang kerjakan, gue juga yang review. Jadi gue cross check pakai rumus di Excel juga. Jadi tetap walaupun gue review gini, gue masih nggak yakin ini 100% benar ya. Nah, jadi gue tulis gini supaya kalian bisa sadar kalau misalnya ini tetap dikerjain sama mahasiswa. Gue lagi minta tolong review sama Pak Rahman, jawabannya apakah benar. Nanti kalau ada hasil reviewnya, gue bakal minta tolong Bella untuk distribusi ke yang lain juga ya. Ini udah di rekam apa nggak apa-apa, Bel? Aku ngomong-ngomong gini. Oke. Udah aku Gak masuk rekam bisa. sih, Kak. Cuman kalau mau di-cut juga nggak apa-apa. Atau... Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Up to you lah kataku mah. Tapi tetap warningnya tolong disimpan ya, teman-teman ya. Ini belum di review. Nanti udah review bakal begini. Oke. Kurang lebih nanti kita bakal bahas 4 materi ya. Ini kemarin aku lihat soalnya bersirkulasi di antara teman-teman cutting. Cutting kalian maksudnya di teman-teman Asdos IPM. And then eh, kalau nggak salah ingat sih ini ya matkul ini UTS zaman gue dulu kemarin. Waktu dua angkatan 21 ngerjain IPM itu ini soalnya. Gue benar-benar inget nih soal-soalnya di 23 dan gue kira udah dikerjain sama Spamen, ternyata belum ya. Jadi gue ambil ini aja buat jadi materinya. Dan gue baru tahu bahwasannya mata untuk UTS kalian nanti ternyata materi dari week 1 sampai week 3 itu nggak diulas teman-teman. Week 1 sampai week 2 tuh nggak diulas teman-teman. Gue baru ingat. Jadi yang perlu dipelajarin adalah week 3 sampai week 7. Jadi tolong habiskan waktu kalian hanya untuk eh, belajar materi dari week 3 sampai week 7 doang gitu. Jangan lebih sampai 1 2. Konseptualnya nggak berguna nanti, nggak bakal berguna. Jadi itu include margin dan lain-lain itu nggak usah. Oke. Nah, apa materi dari week 3 sampai week 7? Jawabannya adalah pertama dari return on risk. Kalian disuruh hitung-hitung return. Diminta juga untuk hitung, sebenarnya di sini ya, return on risk-nya. Diminta juga untuk hitung risk dari sebuah portofolio. Nanti bakal ada di sini. Kalian juga diminta untuk eh, belajar determine apakah suatu saham itu boleh dibeli atau dijual. Boleh dibeli, menarik dibeli atau lebih baik dijual. Dan terakhir kalian akan belajar soal spesifik sebuah aset namanya bonds atau obligasi, gimana cara pricingnya, gimana cara determine, gimana cara strategi yang tepat untuk pegangnya, itu bakal diulas. Beberapa materi ini harusnya udah diulas di MK atau Matke ya. Aku kemarin diingetin katanya lu pada udah belajar di Matke untuk beberapa materi. Jadi bisa dilakukan untuk belajar simultan ya kalau mau ya. Nggak bakal seribet itu kayaknya kalau diulang lagi. Nah, untuk yang pertama, lagi-lagi teman-teman ya, karena ini terlalu cepat gue bikinnya, gue nggak sempat cleansing. Gue udah siapin materi cleansingnya, tapi gue takut lupa juga nanti kalau gue cleansing. Jadi gue tulis aja semua jawabannya langsung di sini ya. Jadi nggak gue clean sama sekali, tetap gue ajarinnya begini aja nanti. Nah, di sini ditanya soal pertama, ada seorang investor, dia beli saham $50 tanggal 31 Januari 2021, beli lagi $53 sebiji ya. Beli lagi sebiji $53 tapi harganya sekarang di tahun depannya Januari 31 2022 dan panjang 2021 2022 ini 2023 juga sebenarnya si saham yang dia pegang ini bayar dividen $2 setiap tanggal 2 Januari gitu. Jadi tanggal Januari 22, Januari 23 dia bayar. And then setelah dipegang 2 tahun, dia jual semua sahamnya tadi di tahun 2023 Februari tepatnya di harga 54. Nah, kalian diminta untuk determine berapa return di tahun pertama, tahun kedua, terus diminta untuk cari rata-rata return aritmatik, geometrik, money weighted, sama apa kelemahan dari ketiganya. Wah, ini lu belum jawab nih, empat nih. Nanti gue narasi aja ya. Nah,
Pertama, gimana cara cari return tahun pertama dan kedua? Nah, supaya gampang, sebenarnya kalian petakan dulu teman-teman. Gimana cara dipetakan dulu soalnya. Ingat ada dua informasi. Kalian dapat informasi tahun pertama, 21, 22, 23, ada tiga informasi. Sebenarnya cukup dibikin seperti ini aja ya teman-teman ya. Kayak gini aja cukup sebenarnya. Awalnya, cuman untuk membantu kalian menjawab soal yang bagian E, money weighted return, jadi sengaja gue bikin kayak gini aja. Nah, gini sih, sorry, bebas. Harusnya gini, dalam peta ini gini aja gue tulis. Nah, gimana cara cari return tahun pertama? Rumus cari return apa? Return atau HPR, holding period return, itu dicari dengan cara menjumlahkan ending price ditambah sama dividen yang lo dapet di tahun itu selama lo pegang dibagi sama beginning price. Dan ini HPR. Nah, flow treatment untuk semua tahunnya. Kalian bisa hitung untuk tahun pertama. Pertama itu artinya 2021 sampai 2022. Maka returnnya adalah ending price-nya, which is tahun 2022, ditambah sama dividen yang lo dapat selama tahun berjalan, yaitu 2, dibagi sama beginning price-nya, which is 50. Terus gue kurangin satu biar temu returnnya dalam persen. Kalau gue gak pakai min satu kan dia dapatnya 110% nih. Artinya 110% dari investasi awal. Lebih gampang kalau dikurangi satu supaya lihat berapa returnnya langsung. Nah, do the same thing for the second year. Ya, kalian bisa lakukan hal yang sama. Kalian hitung ending price-nya di tahun kedua, which is itu adalah beginning dari tahun ketiga. Bisa pakai ini juga sih sama aja ya. Ditambah sama dividennya, and then dibagi sama tahun awalnya, beginning price-nya di tahun 2022. Terus dikurang satu lagi. Kalian bakal dapat second year return-nya 5,66%. Nanti kalian setelah dapat dua-duanya, which is ini udah beres, kalian diminta untuk hitung arithmetic, geometrik, sama money weighted average return-nya. Jadi tiga metode ini adalah metode untuk mencari rata-rata return saham tahunan lo. Nah, apa yang bikin beda? Glimpse saja teman-teman ya. Arithmetic itu basically lo cuman merata-ratakan biasa. Jadi kayak satu, ada tiga aset, ada 3 tahun, tahun pertama 10%, tahun kedua 15%, tahun ketiga 14%, lo jumlahin semua terus bagi tiga gitu. Itu arithmetic. Sedangkan geometrik, lo take into account compounding effect-nya. Jadi lo invest tahun ini, diinvest reinvestasi tahun depan, di reinvest lagi tahun selanjutnya, lalu kalian rata-ratakan dalam bentuk tahunan gitu. Efek compoundingnya. Itu geometrics. Nah, rumusnya, nah, gue ulang aja yang arithmetic gak apa-apa. Yang arithmetic itu basically cuman return tahun pertama ditambah sama return tahun kedua dibagi sama dua karena ada dua sampel di sini. Kalian bakal dapat 7,83%. Untuk geometrik ini tidak langsung kayak gini teman-teman, tapi perlu di compounding dulu. Ini kalian compounding nih. Satu ditambah B7 adalah first return dikali sama satu ditambah B10, which is adalah return di tahun kedua. Kalian kali maka ada efek compoundnya, lalu diakarkan 1/2 karena ada 2 tahun di sini. Jadi ini bisa di adjusting sama jumlah tahunnya, lalu dikurangin satu gitu. Ya, kan bakal dapat geometric annual returnnya segini, 7,81. Nah, umumnya geometrik itu selalu lebih rendah daripada annual return gitu. Nah, itu doang sih, nggak tahu apa informasi yang bisa didapat. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi untuk cross checkingnya, kalau kalian merasa tiba-tiba geometriknya lebih tinggi, most likely kalian salah masukin rumus. Whether itu di kalkulator kalian ataupun di Excel. Again, semua yang gue ajarin di sini kan pakai Excel ya, nggak semuanya relevan ya teman-teman ya. Kalian harus ulangi lagi pakai kalkulator kalian punya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu money weighted return. Nah, money weighted return ini, oh nggak apa-apa, langsung aja jawaban aja. Beda sama return yang slide sebelumnya, yang mana kalian hitung individual rate of return-nya. Kalian hitung tahun pertama, tahun kedua. Sedangkan untuk hitung money weighted return, ini nggak relevan. Lo pada harus pakai cash flow effect dari aksi portofolionya. Jadi, lo bakal hitung efek dari pembelian penjualan dari sahamnya. Di sini ada informasi yang bisa kita tarik, teman-teman. Nah, dia kan bilang, dia beli satu saham di tanggal 31 Januari. Oh, ini kurang kelihatan nih. Beginiin aja. Semua batas. Nah, I think, nah ya, better. Nah, dia bilang dia beli di 1 Januari. Dia belilah 1 Januari 2021, maka dia punya satu. Terus dia beli lagi tahun 2022, maka dia punya dua.
lalu dia jual semuanya di tahun 2003, maka dia punya nol. Nah, efek dari pergerakan portofolio ini adalah apa yang kita harus take into account dalam menghitung money weighted return gitu. Nah, simpelnya adalah caranya sebenarnya kalau pakai scientific calculator, tahu gue ya kalau pakai financial calculator lebih gampang ya. Teman-teman coba cross check lagi ya. Dulu gue waktu UTS ini gue pakai scientific sih. Jadi apa yang gue lakukan itu lumayan mirip sama Excel. Tapi kalau kalian pakai finance, gue sangat menyarankan kalian nonton YouTube dulu gimana cara pakai financial kalkulator untuk hitung. Let's say kalian bisa cari itu di YouTube masih gini ya. How to compute IRR gitu. How to compute apa ya? IRR ya? Financial calculator. Ya, something kamu lah. Kayak gini. Ini adalah kayak gini kalian bakal bisa nemu gimana cara ngitungnya gitu. Tapi kalau pakai scientific justru lebih gampang, entah kenapa ya buat gue. Nah, cara-cara cara paling gampang mencarinya adalah pertama lo hitung dulu cash outflow-nya. Cash outflow-nya dihitungnya per tahun. Contoh, di tahun pertama kan tadi ada informasi bahwasannya lo beli satu, maka minus karena lo beli satu biji stok dikali sama berapa harganya waktu itu. Do the same thing untuk tahun kedua, di mana tahun 2022 juga lo beli satu, dan di tahun 2023, di tahun 2023 lo nggak beli apapun. Jadi di sini nol kan. Ibaratnya nggak di effect. Setelah cash outflow-nya beres, bikin juga schedule untuk cash inflow-nya. Tahun 2021 kan nggak dapat apa-apa nih. Jangan jangan ke ini ya teman-teman ya. Jangan ke oh bahasa orang Indonesia. Jangan ketipu bahwasannya di sini mentang-mentang kita punya satu, kita udah dikira dapat dividen ya. Ingat sama timeline tanggalnya, di sini kita bilang kita beli tanggal 31 Januari. Sedangkan dividen itu dibayar setiap tanggal 2 Januari. Maka kita kelewatan lah pembayaran dividen di tahun 2021. Kita nggak berhak untuk itu. Jadi nol. Di tahun 2022 apakah ada cash out inflow? Jawabannya ada. Karena kita udah pegang satu dan ada dividen $2. Maka kita terima uang $2 di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 kita terima dua biji eh, dividen karena kita beli lagi tahun 2022. Kita dapat dua biji dividen plus kita juga perlu take into account bahwasanya kita menjual seluruh holding kita di tahun 2023. Maka kita terima cash inflow sebesar $112. Nah, terus hitung net infonya dengan cara ya tinggal tambahin aja antara outflow dan inflow berapa dapatnya. Kalau udah semuanya tinggal di IRR. IRR ya 7,12% ya. Suppose. Nah, segini sama aja sih. Nah, eh how to do this in your scientific calculator is quite easy. Kalau kalian ingat rumusnya NPV, sorry, rumusnya IRR, maka kalian bisa compute itu. Kayaknya gue bisa cari deh sebentar ya. Apa IRR? IRR itu adalah rate of return yang lo butuhkan untuk bisa mencapai NPV sama dengan nol. Ini gue catat dari YouTube, dari Google aja ya. Sebentar, gue taruh sini. Nah, nah, cara cari IRR tuh kayak gini. Kalau kalian pakai scientific calculator, tinggal kalian bikin pakai rumus, pakai tombol ini sih, second, terus up, sama dengan tapi yang warna pink gitu. Kalau di kalkulator gue warna pink sih. Maka lo bakal bisa akses tombol sama dengan ini kan. Nah, terus input aja kayak kalian cari NPV biasanya. Tapi di bagian returnnya, rate-nya, kalian bikin jadi X gitu. Maka kalian bisa coba solve untuk IRR-nya. Untuk financial katanya sih lebih gampang ya, tapi gue belum pernah coba sih. Nanti coba dulu. Gitu. Ada yang nggak tahu deh. Kalau di sini boleh tanya apa nggak ya? Kalau ada yang boleh tanya, di sini boleh nanya nggak Bel? Sorry nih, gue nggak ngerti flow-nya. Boleh kok Nggak Kak, boleh ya? boleh kok. Gimana? Boleh ya? Boleh, boleh. Teman-teman kalau mau nanya, boleh ya, potong aja gue. Nah, apa tadi mau gue bilang? Oke, yang F gue belum bikin ya. The weaknesses. Oh, D doang sih. Oh, ini E bener. Nah, untuk yang F, eh weaknessnya, sebenarnya ini bisa di googling ya teman-teman.
Nah, gimana cara ngitung weakness-nya? Pertama, gimana cara tahu weakness-nya? Lain-lain bisa di googling, tapi gue bisa jelasin dikit. Kalau aritmetik, itu kan dia ngitungnya langsung di rata-rata sederhana kan, kayak gini langsung. Apa yang bikin dia jadi berbahaya adalah dia bisa jadi bias. Karena, katakan lo return tahun pertama lo 100%. Sedangkan return, gini deh, return tahun pertama lo 100%. Return tahun kedua lo adalah minus 50%. Maka kalau lo averaging, oh, apa tadi gue? Lo bakal dapat return, rate of return 25%. Ini kalau pakai arithmetic ya. Seakan-akan tinggi nih, 25% dalam waktu 2 tahun. Tapi lo perlu ingat bahwasannya investasi lo itu sebenarnya sekarang nggak bergerak sama sekali, boy. Bayangin, lo punya uang pertama 100.000, let's say. Mau gimana caranya? 1.000. And then lo dapat return, eh 1.000 ini naik jadi 2 kali lipat ya. Berarti satu di plus sama 100% kan. Mau apa deh? Mau kali ya. Mana 2.000. Tapi kalau lo kali lagi sama min 50%, lo dapatnya 1.000 lagi. Yang artinya return tahun ketika lo pertama investasi sama ketika tahun kedua lo, itu nggak berubah gitu loh. Jumlah pendapatan lo gitu. Aset lo nggak berubah sama sekali basically. Tapi seakan-akan dengan arithmetic return, lo punya return 25% setahun. Nah, ini gagal ditangkap sama arithmetic return gitu. Itu kelemahannya kalau arithmetic return. Nah, kalau geometrik itu justru lemah untuk menerka ke depan. Jadi averagingnya kadang underestimate gitu sama return yang sebenarnya sebenarnya bisa didapat. Tapi sebenarnya ini paling kuat ya teman-teman ya. Geometric annual return ini paling kuat. Sangat disarankan pakai ini. Nah, money weighted return apa kelemahannya adalah lo harus tahu uh, money activity di dalamnya gitu. Buy and sell, berapa dia own. Maka kalian harus tahu case movementnya di dalam si portofolio itu sendiri. Maka itu adalah informasi yang nggak bisa lo dapetin gampang dong. Maksudnya lo nggak mungkin bisa hitung sebuah reksadana dong returnnya berapa secara lo manual, sedangkan lo nggak punya akses untuk informasi ini. Nah, tapi kekuatan adalah money weighted return ini paling anti bias kalau lo adalah orang yang tahu sepenuhnya tentang aktivitas yang lo lakukan. Cocok untuk manajer investasi yang sifatnya actively manage gitu. Itu kekuatannya. Tapi bisa sambil googling sih. Bagusnya sih eh di googling aja sih, dihafal aja. Tapi nggak tahu ya apa keluar lagi ya. Gitu konsepnya. Itu yang pertama. Nah, kita move on ke question yang kedua. Nah, fokus ke sini dulu. Nah, di question yang kedua, kalian ada informasi. Kenapa deh? Nah, kalian ada informasi bahwasannya ada state of economy-nya. Sorry, lo punya dua stok, stok satu dan stok dua. Di universe lo ini ada dua stok. Nah, ada investment analis yang bilang, nanti tahun depan kurang lebih bakal ada resesi. 15% kemungkinannya. Ada yang bilang normal-normal aja 7%. Tapi ada juga yang bilang irrational hype atau exuberance ya. Alias market lagi terlalu happy sampai naik tinggi gitu. 15% kemungkinannya. Nah, untuk setiap scenario ini, si investment analisa tadi matain kalau saham stok satu itu dia 5% di tahun ketika resesi returnnya. Sedangkan stok 2 tuh malah minus min 21%. And so on, and so on. Nah, itu informasi yang lo dapat. Lo juga dapat informasi bahwasannya market risk premium 7% dan risk free-nya 3,5%. My bad, ini salah gue. Apa nanti fix lah. Nanti gue perbaikin sekalian di sini. Nah, jadi market risk premiumnya 7%, risk free-nya 3,5%. Nah, informasi yang lo dapat semua ini diminta untuk jadi input untuk pertanyaan berapa expected return dan standar deviasi dari setiap stok, berapa covariance dan korelasi dari stok satu dan 2, dan berapa standar deviasi dan return kalau lo mau combine dua stok ini 50% 50%, dan diminta juga untuk dari A ke C implikasinya apa untuk diversifikasi. Nah, oke, ini sekalian perbaikin. Gue taruh semua informasinya di sini tadi. Teman-teman bisa langsung akses di sini. Apa? Oke. Nah, pertama apa yang lo perlu hitung?
lo bisa langsung ngerjain A dan B. Kemarin gue waktu tes jawabnya langsung gini. Nah, diminta sebenarnya nggak tahu ya. Dulu gue sama Pak Rahman diminta untuk bikin tabelnya supaya ketahuan flow-nya. Sebenarnya nggak disuruh sih, cuman dia bilang yang jelas bisa kelihatan flow-nya gimana. Jadi cara yang paling optimal sebenarnya dibikin gambar gini ya teman-teman, dibikin kotak gini, terus dipetakan aja satu-satu. Tapi kalau pakai foto kan sebiji-sebiji bisa lupa ya. Nah, kalau udah gue petakan dulu untuk stok satu lu probability-nya setiap resesi dan skenario berapa, gue salin. HPR atau return-nya, ya terus return-nya apa deh. Return dari X ya, return of X. Untuk setiap skenario itu berapa, which is kita udah dapat juga informasinya di sini. Nah, di sini kita mulai menghitung expected return dan standar deviasinya. Rumusnya, pertama, lo hitung dulu probability dari setiap event dikali sama return-nya di event itu sendiri. Berarti prop I dikali sama return of I. Ya inilah ikutin rumusnya lah, basically. Do the same thing for all of them. Maka ini sebenarnya teman-teman, apa yang lo lakuin di sini dengan melakukan pengkalian terhadap probability itu adalah eh, cara berpikir ketika kalian menghitung yang namanya weighted mean return atau rata-rata tertimbang ya. Nah, rata-rata tertimbang ini ketika kalian sum up maka dia jadi expected return. Maka expected return dari stok satu adalah 8,8%. Udah dapat expected return-nya, kalian diminta untuk cari deviasinya. Deviasi itu artinya berapa berapa jauh return aktual ini menyimpang atau terdeviasi dari expected return-nya. Maka tinggal dikurangin aja return of X-nya ini yang aktual dikurang sama rata-ratanya berapa. Do the same thing untuk setiap scenario. Kalian dapatlah deviasinya alias berapa jauh dia menyimpang. Kalau udah dapet, kuadratkan deviasinya tadi. Kalian deviasi kuadrat, simpelnya ini tinggal dikuadratin. Udah dapat semua, kalian cari variansesnya. Sebenarnya nggak tahu ini apa namanya ya, tapi yang jelas varian sebelum dijumlahkan lah katakan. Nah, cari-cari variansnya adalah dengan mengkali deviasi kuadrat tadi dengan probability of event. Maka kalian dapat semua angkanya, variansnya dikali sampai bawah, lalu kalian sum up untuk dapat variansnya. Ini yang varians yang kalian tahu tuh ini. Nah, kalau dapat variansnya tinggal cari dong standard deviation ya. Standard deviation sesimpel kalian kali, kalian akarkan varians yang ini di square root aja atau diakarkan. Maka kalian dapat standar deviasi atau risknya ya. Bisa dibilang ini risknya. Nah, ini lakukan yang sama untuk stok 2. Ini benar-benar sama, gue gak bakal ulangin apa yang gue jelasin. Kalian bisa langsung akses nanti. Nah, maka kalian dapat expected return-nya 15,3% dan variansnya 3,29% gitu. Oh, sorry, standar deviasi 18,5%. Nah, apa insight yang bisa diambil di sini? Insight yang bisa diambil adalah stok 2 itu memang menawarkan expected return yang lebih tinggi dibandingkan stok 1, which is 15,3 over 8,8. Tapi di saat yang sama, stok 2 itu menawarkan resiko yang lebih tinggi juga dibandingkan stok 1. Nah, itu senada dengan portofolio teori yang kita pelajarin ya di kelas ya. Nah, ini informasinya bisa digali. Gue nggak tahu mau apa tuh deh. Nah, lalu di yang C ditanya, gimana covariance dan korelasinya antara kedua stok ini? Nah, aglim saja, covariance dan korelasi ini sebenarnya dua-duanya menggambarkan tentang bagaimana antara saham satu, antara aset itu relasinya bagaimana gitu. Covariance yang semakin tinggi itu menandakan bahwasannya kedua aset ini tuh punya magnitud gerakan yang saling mempengaruhi gitu loh. Kalau covariance-nya tinggi, maka peran dari A itu bakal mempengaruhi sama B itu seberapa kuat gitu loh. Makin tinggi makin kuat itu covariance. Nah, kalau correlation itu sebenarnya covariance yang di standarisasi cuma -1 sampai 1 gitu. Nah, jadi -1 sampai 1. Sini. Nah, gimana tadi? -1 sampai 1. Oh, sorry. Nah, ini pengertian dari correlation. Sebenarnya sama-sama menunjukkan korelasi itu, menunjukkan kebersamaan itulah. Kok variansi bersama, covariansi. Nah, apa informasi yang bisa didapat dari correlation? Correlation itu dipagu dari -1 sampai 1 karena untuk menggambarkan, untuk memudahkan interpretasi. Jadi, kalau ada aset, kedua aset yang memiliki korelasi sampai 1,
correlation ini 1 dan 2 ya biar gampang ya. 1 dan 2. Andai kan dia sampai 1, itu artinya setiap kali stok satu itu stok one itu naik 10%, maka stok two akan naik exactly 10%. Nah, itu korelasi 1. Hal yang sama itu berlaku untuk korelasi min 1, tapi hubungannya terbalik. Kalau stok one itu naik 10%, maka stok two exactly turun 10%. Nah, itu korelasi yang perfectly inverse, negatively correlated istilahnya. Nah, kalau di antara itu, nah itu nggak ada istilahnya sih. Tapi yang jelas itu menjelaskan seberapa tinggi magnitude dan arah mereka gitu. By konsep sebenarnya nggak ada aset yang korelasinya 1 atau min 1. Tapi itu jadi pagu aja. Sorry. Oke. Nah, cara hitungnya gimana sebelum sampai ke sini? Gimana ceritanya? Pertama, kalian hitung dulu. Kalian ambil lagi informasi soal probability dari event. Kalian ambil deviasi dari setiap stok. Nah, ini deviasi ya, bukan deviasi kuadrat nih. Deviasi yang ini. Untuk stok satu dan stok 2. Oke. Kalau udah dapat dua-duanya, beda sama yang sebelumnya ketika kalian harus mengkuadratkan setiap deviasi. Kali ini kalian mengkalikan dua deviasi. Jadi deviasi 1 sama deviasi 2 tuh lo kali, maka dapat angka ini. Deviasi kali deviasi. Lalu kalian bisa hitung covariance. Covariance cara ngitungnya persis kayak kita ngitung variance yang entah apa ini namanya. Variance ini juga sama sih. Dia kalian weighted average lah. Kalian kali dengan probability-nya, probability of event. Dan itu maka poinnya dapatlah kalian ketika di sum up kalian dapat covariance dari kedua saham ini. Apa kalau udah bisa menjelaskan covariance? Jawabannya nggak bisa, teman-teman ya. Covariance nggak bisa jelasin apa-apa selain seberapa besar magnitudenya. Nah, lalu untuk hitung kok untuk tahu informasinya lebih jauh, kita butuh korelasinya. Kebetulan ditanya juga sih. Nah, cara hitung korelasi gimana? Rumusnya adalah, kalau saya tarik gambar ya. Oh, gue tarik dari Google aja. Nah, ini kayak apa? Kalau agak sakit mata, sorry nih, teman-teman. Gue ambilnya nggak yang bagus-bagus banget gambarnya. Tapi yang jelas. Nah, ini korelasi. Nah, korelasi itu cara ngitungnya adalah covariance ini dibagi sama standar deviasi stok 1 dan stok 2. Nah, dikali dulu. Jadi, rumusnya adalah covariance dibagi sama perkalian dari stok standar deviasi stok 1 dan stok 2. Maka kalian dapat korelasi 0,477. Gitu. Udah dapat? Beres ya berarti. Lagi-lagi tolong potong aja kalau lo bingung ya. Nah, kedua, tiga kan ditanya eh, berapa expected return dan portfolio return kalau kalian pegangnya 50% 50%. Nah, anggap aja ini namanya portfolio X ya, teman-teman ya. Di mana kalian beli 50% stok one, 50% stok two gitu. Nah, returnnya kalian tarik lagi dari yang atas tadi. Lo ambil aja dari yang atas tadi. Returnnya berapa? Ini return dari stok one, stok two lo ambil. Terus lo bisa hitung standar deviasinya berapa. eh Standar deviasinya berapa? Entar, ini kenapa gini? Oh, bentar, bentar ya. Gue takut lewat soalnya. Sorry, sorry. Kayak pendek banget ya soalnya. Oh, bener. It's okay. Oke. Kalau udah tahu informasinya, kalian bisa mulai hitung. Pertama IR-nya dulu sih yang paling gampang. Nah, IR itu simple, kalian tinggal gue ulangin aja nggak apa-apa. Weightingnya dari stok satu dikali sama return dari stok satu ditambah sama weighting dari stok 2 dikali sama return dari stok 2. Kalian bakal dapat 12,05%. Nah, itu kan gampang. Pertanyaan adalah gimana cara ngitung standar deviasi atau resikonya. Rumusnya panjang teman-teman ya. Yang ini sebenarnya, tapi lebih sering ditulis segini ya. Nah, konsepnya dulu ya teman-teman ya, gimana cara tahunya. Jadi, ini kan variance nih. Variance dari portofolio itu adalah, variance dari portofolio adalah hasil perkalian kuadrat dari resiko dari aset satu beserta kontribusinya. Ditambah sama aset dua, ditambah sama
resiko yang muncul dari korelasi keduanya. Nah, ini resikonya aset satu, resiko aset dua, dan resiko yang muncul karena mereka digabung. Nah, kalau di PPT-nya si cutting kita, Bang Richard, itu di presentnya seperti ini ya teman-teman ya. Persis sama yang ke atas, tapi dibedain lagi. Di mana covariance ini, yang harusnya dikali sama covariance, ini kan covariance. Itu di breakdown aja sama dia, dan sama orang-orang juga sih. Di breakdown sama correlation, jadi diganti sama correlation. Dikali sama standar deviasi keduanya itu. Mana ya rumusnya? Yang ini nih. Jadi kalau gue bisa gambar, gue kelihatan pindah slide ya? Kelihatan nggak ya? Pak Bella bisa bantu dikonfirmasi kelihatan pindah. Kelihatan, Kak. Aman. Oke, cool. Kalau lo lihat tadi kan covariance dari satu dan dua itu kan sama dengan, wah mudah mana sih? Sorry. Kalau kalian tadi ingat korelasi, siap, siap. Korelasi dari satu dan dua itu adalah hasil dari covariance dari satu dan dua tadi itu dibagi sama standar deviasi satu, standar deviasi dua kan. Nah, kalian manipulasi matematika aja. Berarti kalau gitu covariance itu kan sama aja berarti sama rho dari satu 2 dikali sama standar deviasi satu dikali sama standar deviasi 2. Gitu. Karena rumusnya kayak gini, maka dapatlah bentukan yang kayak tadi. Ini gua crop ngomongnya. Kayak, bisa balik sini harus. Oke, gua balik ya. Maka jadilah kayak gini akhirnya. Taruh sini aja deh. Ya, enggak. Nah, maka jadinya seperti ini. Karena covariance diganti sama yang ini. Gitu. Nah, misalnya kalian akhirnya ngitung standar deviasinya. Rumus yang panjang tadi yang ini, exactly yang ini. Kalian tulis aja di sini. Untuk dapat, oh ini my bad. Ini kayaknya gue belum selesai sih. Ini untuk dapat covariance dulu teman-teman ya. Ini untuk dapat ininya dulu, variance. Ini variance. Nah, kalau mau hitung standar deviasinya, ya tinggal di kayak tadi square root aja. Di SQRT mas. Nah, kalian dapat standar deviasi 9,57%. Nah, harusnya ini berarti diganti juga ya. Sorry ya, nggak salah tadi nulisnya. Tapi nanti kita ganti ya. Nah, standar deviasinya sekarang 9,57%. Yang mana itu selesai gitu. Sekalian menjawab yang nomor 5. Nah, apa implikasinya terus dari aksi diversifikasi ini? Kalau kalian lihat ya teman-teman ya. Return dari portofolio kita ini kan 12,5%. Which is sebenarnya lebih tinggi daripada stok satu yang 8,8%. Tapi di saat yang sama, nanti hilang. Oh, sebentar. Nah, di saat yang sama, walaupun returnnya naik tinggi banget, lumayan dari 8,8 sampai jadi 12, return resiko kita tuh nggak naik cukup tinggi sampai 18,15% ini. Return kita, resiko kita cuma 9,57%. Which is sebenarnya naik dikit aja gitu dibandingkan resiko sebelumnya. Oh, nggak juga sih, nggak tinggi juga sih. Ini resikonya ya, emang stok satu. Intinya adalah diversifikasi itu goalsnya bisa membangun resiko return yang lebih tinggi, tapi meminimalkan peningkatan resiko yang kita punya gitu. Itu goals dari diversifikasi. Itu yang harusnya dijawab di sini. Gitu. Nah, the contribution of each stock is half, reducing our exposure to firm specific risk. Jadi setiap lo mendiversifikasi, maka resiko dari setiap specific risk firmnya itu berkurang gitu kontribusinya. Akibatnya eh lo dapat return yang lebih tinggi tapi resikonya nggak naik setinggi itu. Itu goals yang ingin dicapai oleh diversifikasi. Gua harap menjawab ya. Nah, aku kalau terlalu cepat tolong dipotong teman-teman ya. Kayaknya aku cepet banget deh. Moving on, kita jawab yang soal ketiga, KPM. Nah, KPM, ya, waduh gue nggak jelasin lagi rumusnya gimana.
KPM itu balik ke sini lagi. KPM itu rumusnya, KPM itu apa dulu? KPM itu adalah eh apa ya? Require return mengasumsikan bahwasannya lo cuma ngeberis atau menanggung resiko dari marketnya doang. Nah, kalau dalam konsep resiko, nah ini kayaknya cocok nih buat Mas Risiko. Resiko itu ada yang namanya standar deviasi kan tadi, STD, standar deviasi. Nah, ini sebenarnya total risk nyebutnya. Total risk. Total risk ini sebenarnya bisa dipecah dua. Kalau lo pernah lihat PPT-nya dosen, satunya namanya adalah firm specific risk. Risk. Aku terus apa tuh? Specific risk. Kalau firm specific risk ini sebenarnya nggak ada notasinya sih, tapi lebih sering dinotasikan sebagai error. Error. Yang kedua adalah market risk. Nah, market risk ini pasti kalian familiar. Logonya adalah beta. Nah, beta itu adalah market risk. Sedangkan standar deviasi itu total risk gitu. Nah, ketika kalian menghitung KPM, maka kalian pengen menghitung sebuah aset itu gimana gitu return yang seenggaknya didapat lah required returnnya mengasumsikan lo cuma ngebear market risk doang. Itu yang terjadi ketika kalian menggunakan KPM. Nah, kalau kalian ingat, pernah ada grafis gini nih, teman-teman. Ini risk STD lah, nggak apa-apa. STD. Oh, sumbunya STD 1. Sumbu ininya adalah number of stock. Kalau kalian lihat resiko itu pasti gini bentukannya. Ket- Nah, ketika stok kalian cuma 1 biji, maka resiko yang kalian tanggung segini misalnya. Tapi ketika ditambah 2, kepotong jauh segini misalnya. Tambah 3, turun lagi. Jadi semakin kalian nambah stok, maka semakin turunlah resiko kalian sampai satu titik. Di sini kalau dari paper sih katanya 20 ya. 20 sampai 100 ini kira-kira 100, 200 itu nggak berubah banyak udah. Jadi sebenarnya 20 itu udah cukup mentok biasanya. Udah nggak bisa turun lagi resikonya. Nah, pengurangan resiko ini terjadi ketika karena firm specific risk kalian berkurang. Alias errornya ini berkurang setiap kali tambah risknya. Tapi satu titik di mana risikonya nggak bisa turun lagi, yang mana di sini kurang lebih. Risikonya nggak turun lagi. Ini adalah market risk, teman-teman. Ini market risk. Market risk. Ini terlalu jelek sih gambarnya, jadi kayak nggak bagi ya. Ya gitu kurang lebih. KPM itu coba kalian ngitung. Kalian mencoba ngitung gimana sebuah aset itu sebenarnya memproduksi sebuah return, mengasumsikan kalian cuma menghadapi market risk-nya doang. Ya. Oh, itu kalau ditanya konsep gitu ya cara jawabnya teman-teman ya. Nanti bakal dijelasin di juga sih kebetulan. Soalnya banyak konsep yang tahu gue. Nah, lo dapat informasi sekarang lumayan banyak. Di mana lo dapat informasi saat ini? Oke, lo dapat informasi bahwasannya Eca itu portfolio manager. Lo sekarang jadi portfolio analis, investment analis. Di mana portofolionya si Eca ini dia punya stok A dan stok B. Stok A tuh harganya sekarang 400 dan di akhir periode diekspektasikan jadi 480. Nah, itu entah kenapa dia expect, tapi yang jelas itu jadi input 480. Sedangkan stok B itu di saat ini harganya 500 dan kita expect harganya jadi 540 di tahun depan. Nah, problemnya adalah lucunya gini. Nah, terus kita diminta hitung. Kita dikasih informasi juga bahwasannya ada informasi standar deviasi dari A dan B. Ada systematic risk. Nah, systematic risk jangan ketipu ya teman-teman ya. Jangan terlalu bingung systematic risk apa. Systematic risk itu nama lain dari market risk atau nama lain juga dari beta gitu ya. Nah, market risknya adalah 1,8, stok B-nya 1,2 gitu. Kalian dapat informasi T-bills dan dapat juga informasi market return 8%. Nah, input kalian ini. Ada pertanyaan A dan B nih. Ini lucu nih. B-nya yang lucu sih. Yang A kalian diminta hitung. Kalau kalian pengen pegang satu saham doang, single stock portfolio, coba dianalisa mana stok yang paling cocok buat investasi antara A dan B. Nah, asumsikan kalian cuma pegang satu saham. Ada hintnya, calculate risk adjusted return. Tapi itu nanti deh, kita muncul nanti aja. Nah, sebenarnya yang B yang lucu, kalian diminta hitung berapa expected return dari setiap stok. Gitu. Sebenarnya gue udah hitung sendiri di sini ya. Gue malas tadi bikin data baru, jadi gue langsung hitung. Kan tadi harganya 400, katanya kan si stok A
harganya sekarang 400, nanti naik jadi 480, maka gue langsung hitung aja returnnya berapa. 20, yang B juga gituin sih. 450, which is ya udah ketemu. Jadi yang B ini nggak usah dianggap penting lah ya. Ini silly lah, silly question lah. Kita langsung ke B aja, yang ke A aja ya. Nah yang ke A ini ada hintnya teman-teman. Kalau lo pegang single stock, maka lo menanggung seluruh resikonya atau total risknya. Menanggung seluruh total risknya. Lo menanggung seluruh total risk dari satu saham itu. Maka kalian menanggung standar deviasi. Nah, standar deviasi ini bisa jadi input untuk menghitung satu parameter yang namanya Sharpe ratio. Sharpe ratio ini digunakan untuk menghitung return yang sudah di-adjusting dengan total resiko yang dia tanggung. Gitu. Rumus Sharpe ratio adalah return dari portofolio itu sendiri, which is ini sahamnya ya sendiri ya, dikurang sama risk free-nya, yang mana kita udah punya T-bills di sini, di risk free. Oke. Terus dibagi sama standar deviasi si stok itu sendiri, ya, which is ini ya, si A. Nah, do the same untuk A dan B. Expected return-nya, standar deviasi. Nah, rumusnya adalah ya ini tadi. Secara P itu dihitung dari return-nya ini dikurang sama expected return dikurang sama risk free dibagi sama standar deviasi. Do the same untuk A dan B, kalian dapat 0,63 sama 0,14. Nah, judgement-nya adalah pilih yang Sharpe-nya yang paling tinggi. Maka dia lebih preferable ketika dipegang sebagai single stock portfolio atau megang satu saham doang. Stok A menawarkan Sharpe ratio yang lebih tinggi daripada stok B. Itu artinya stok A lebih cocok untuk dipegang sebagai single stock portfolio holding dibandingkan stok B. Gitu, boy. Nah, yang B ini beres ya tadinya. Yang C. Yang C pertanyaan apa tadi? Dengan KP model, coba hitung dan kategorisasi mana stok A dan stok B yang cocok. Yang under value dan over value. Terus keputusannya gimana? Beli apa jual gitu. Nah, KPM. Tadi KPM. Nah, KPM itu dipakai untuk ngitung required return. Tapi untuk determine apakah kita cucuk itu mau beli atau jual, itu pakai Jensen Alpha namanya. Nah, cara ngitung Jensen Alpha gimana? Ini simple banget. Pertama, hitung dulu KPM-nya. Rumus KPM semua ingat ya. Uh, Oke, gambar sini bisa ya? Oh, bisa. KPM ya, tau lah ya. KPM sama dengan risk free, ditambah sama beta, dikali sama market premium gimana tulisannya. Ya udahlah, RM kurang RF lah ya. Nanti kan KPM. Rumus ini kalian masukin aja ke ini nih. Udah hitung sih. Nah, yang berubah cuman betanya ya, teman-teman. Baik untuk A maupun B. Udah dapat KPM-nya, hitung alfanya. Alfa adalah sebenarnya simpel banget konsepnya, cuma selisih dari expected return ini ketika dikurangi sama KPM. Kalau positif berarti dia returnnya lebih tinggi dong berarti. Nah, ini kan positif nih, 20% dikurang 12 kan 8%. Sedangkan untuk B dia negatif, 8% dikurang sama 9% jadinya min 1%. Nah, dari informasi ini kalian bisa dapat juga informasi bahwasannya for the same reason ternyata stok A ini lagi-lagi juga lebih preferable karena dia judgementnya untuk buy, karena menawarkan alpha yang positif dan lebih tinggi juga dari B kebetulan. Maka yang B ini karena dia min negatif dia dijual, di sell ya, judgementnya. Jadi simpelnya tinggal buy or sell gitu ya teman-teman. Nah, udah gitu stok soal yang D juga berhubungan sama yang C sebenarnya. Asumsikan dia berinvestasi di portofolio yang well diversified. Nah, ini ada dua kata kunci yang penting, teman-teman. Yang satu tadi yang A, kalian bilang dia single stock portfolio, tapi yang B, yang mana tadi? Yang D kalian bilang well diversified equity portfolio. Nah, ini yang persisnya kita bahas tadi. Kalau dia well diversified, artinya resiko yang dia tanggung udah nggak ada lagi resiko standar deviasi, tapi standarnya harus standar beta. Oh, standar beta, sih gue bilang. Maksudnya beta doang yang di take into account. Berarti KPM lah sebagai determinernya, terminannya ini. Nah, ini gue ngapain sih berusaha sih. Nah, karena KPM tadi jadi di pacuan, maka Jensen Alpha lah yang jadi salah satu outputnya. Buy or sell itu ditentukan apakah dia positif atau negatif ya teman-teman. Tapi kalau preferable, itu yang mana tinggi, itu yang lebih untung dibeli.
Tapi kalau sell ya ketika yang yang minus lah yang kalian harus sell gitu. Sebenarnya gitu. Kalau di gambar ini kan diminta gambar SML kan. Kalau digambar pakai SML seharusnya gini. eh sekarang lagi tadi tadi gue. Sorry. Ini coba ya. Kalau di gambar SML ini sembunyinya adalah gue lupa lagi beta ya. Oh my bad salah. Return ini R, ini beta. Kalau ada ini risk free, RF ya. Kita dorong ke atas. Ini SML. Nah, asumsikan bahwasannya ini marketnya berarti satu ya, di sini satu, tek. Ada return marketnya sih, setahu gue tadi ada deh. Bentar. 8% ya marketnya. Maka 8% di sinilah, 8%. Nah, sekarang ada informasi nih, di mana yang ini tadi, KPM-nya 12, gue kecilin deh. Nah, 12 sama 9, 1,8, 1,2. Nanti gue bikin aja di sini deh, 1,8, 1,2, 1,2, sama 1,8 lah ya. Di sini lihat saya di sini. 1,8. Nah, untuk 1,2 return untuk beta 1,2 sebenarnya KPM-nya atau wah, ini susah banget. Untuk KPM-nya sebenarnya di 12% ya. Jadi di sini harusnya 12%. Gue ganti warna deh. Nah, seharusnya di KPM ini 12%. 12%. Tapi ternyata si A ini dia returnnya 20%. Which is di sini lah, let's say. 20. Di sini. Jadi dia over. Dia melampaui targetnya sebanyak 8%. Gitu. Ini alfanya kan kalau kalian ingat tadi. Jadi alfa itu sebenarnya seberapa selisih doang. Sesimpel itu. Nah, ini ada alfanya. Alfa dari satu ya. Nah, yang B sedangkan untuk return yang seharusnya untuk beta yang seharusnya 1,8 itu harusnya kalau by KPM return dia tuh harusnya dapat berapa tadi? Kayak gue salah hitung ini. 9%, 8%. Expected return 8%. 1,2 8%. KPM 9%. Kayaknya gue ada yang salah di sini deh. Tapi nanti gue fix deh. Oh, my bad. My bad. Sorry, ini 1,2 ya. Yang B yang 1,2 ya. Oh, I see. Sorry teman-teman. 1,2 ya ini. Sorry. Ini 9% ya teman-teman ya. My bad. Berarti yang ini yang A tadi ya. Yang ini 12. Ini 12 dulu. Yang lulus dulu dari kamu. Ini 12%. Sedangkan return dia 20%. Jauh di sini lah. Katakan 20%. Si alfanya. Maka dia ada alfa sebesar 8% gitu ya. Nggak apa-apa lah ya belepotan. Tapi you get the idea lah. Nah untuk yang B. Ini yang A lah ya. Yang A. Nah untuk yang B. Which is kita ganti warna ini deh. Nggak apa-apa. Untuk yang B tadi berapa? 9 dan 8 ya. KPM-nya harusnya 9%, tapi ternyata dia cuma dapat 8. Nah, ini adalah alfanya. Alfanya minus. Minus 1% untuk yang B. Kurang lebih gini ya cara gambar SML ya. Latihan gambar sih guys. At least jangan sejelek gue. Kayaknya. Skornya nggak banyak nanti. Oke, that's it. Nah, terus yang E ini ditanya asumsinya apa supaya KPM itu bisa dipakai. Di buku banyak banget ya teman-teman ya. Ini banyak banget nih. Tapi diminta 3 doang. Dulu gue ingat banget nih. Nah, kebetulan nih yang kayaknya bikin soalnya Pak Rahman dan Pak Rahman sempat ngasih clue ke kita kalau pelajari konsep dan gue langsung tahu kalau ini bakal keluar. Gue dulu jawabnya cuma yang ini nih. Ini not tax sama lending and borrowing at
risk free, risk rate, unlimited. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, kalau lo pengen tahu gimana cara ngitungnya, cara taunya ya baca papernya sih. Gue juga nggak mau sih. Yang jelas di buku dijelasin juga. Diminta tiga aja, yang mana kalian harus hafalin aja nih beberapa. Nah, gue nggak tahu nih soalnya keluar apa enggak kalau konsep, tapi yang jelas hafalin aja konsepnya. Nah, gitu sih kalau KPM. Ada yang tanya nggak ya? 1 jam loh, tinggal satu. Ada ya? Gue move on ya, teman-teman. Nah, ini yang question nomor 4 ini yang paling panjang. Ini soal bonds atau fixed fixed income market. Ini cukup tricky ya teman-teman ya. Dan sebenarnya nggak relevan kalau gue bahas di Excel. Teman-teman tolong coba ulangin jawab soal ini pakai kalkulator finansial supaya kalian relevan cara jawabnya. Nah, pertanyaan pertama adalah ada informasi sebuah government bonds atau obligasi negara FR 90 ini benar ada ya. Nah, dia kuponnya 5,125% semi nol kupon. Berarti harus dibagi dua semesteran. Maturitinya tanggal 15 April 2027, hari ini tanggal 15 Oktober 2023. Berapa YTM dari bond itu jika harga saat ini adalah 95,6%? Nah, harga 95,6% berarti dia 95,6% dibandingkan par value yang 1.000. Ya, let's say begitu. Jawab ini harus dalam dua desimal terakhir gitu. Nah, ini nggak tahu. Dia mintanya gitu ya udah. Nah, pertama tarik semua informasinya. Kalian punya kupon rate, punya kupon rate tahunannya, lalu bagi dua untuk dapat semi annualnya berapa. Kuponnya berapa, which is ini tinggal dikali sama 100 ya, teman-teman. Mengasumsikan parnya 100 ya. Kalau parnya 1.000 ya kali 1.000 nggak apa-apa, nanti semuanya diganti 1.000. Nah, kalau by Excel sebenarnya gampangnya ya tinggal hitung aja sih. Tapi kalian perlu ingat dulu, kan dari tanggal 15 Oktober 2023 sampai April 27 ini ada berapa semester atau berapa pembayaran kupon. Kalian harus tahu itu dulu. Hitung pakai, gue dulu ngitung pakai tangan sih. Gue gak tahu cara ngitungnya exactly gimana. Kalau by Excel sih gue masukin rumusnya panjang gitu sih. Tapi yang jelas ya sama lah. Intinya ada 7 semester atau ada 7 pembayaran kupon dan sejak hari ini gitu. Sejak tanggal 15 Oktober akan ada 7 pembayaran kupon ke depan. By Excel, kalian bisa langsung hitung pakai rumus rate. Jadi rate C6 which is itu adalah jumlah pembayaran 7. E3 atau paymentnya kuponnya berapa? 2,56 dikali sama harga saat ini. Tapi di minus ya, jangan lupa. Minus 95,6 dikali sama par value sama par value-nya lagi. Gua tulis 100 ini langsung. Dapatlah semi nolnya. Terus dikali 2 maka kita dapat YTM-nya gitu. Apakah relevan? Jawabannya ya. Kupon rate-nya 5,125 tapi bond price-nya lebih rendah dari 100. Itu artinya YTM-nya pasti lebih tinggi. Nah, itu konsep. Ini sebenarnya udah selesai, tapi itu kalau kalian pakai Excel. Tapi kalau by uh, kayaknya financial calculator bisa ya, aku nggak tahu deh. Kalau kalian nggak bisa hitung kayak gitu, akhirnya diajarin lah pakai yang namanya YTM approximation gitu. Nah, YTM approximation ini bentukannya. Rumusnya kupon ditambah sama rata-rata selisih antara face value sama premi, apa itu? Price-nya gitu ya. Nah, sebenarnya itu ada caranya, ini ada ceritanya muncul ya teman-teman. Gak apa sih ya, kayak gue Favifu dulu dikit ya. Nah, contoh, tadi kan kalian punya satu saham harganya 95,6 ya kan. Sedangkan par value kalian kan tadi 100 dong harusnya. Ini par. Otomatis kan 100 dikurang sama 95,6 ini kan ada selisih dong. Ada 4,4 berarti ya. 4,4 selisih 4,4 poin. 4,4 poin ini ada berapa semester, teman-teman? Ada 7 7 semester tadi. Ada tiga katakan 7 lah semester. Ada 7 semester kan? Ada 7 semester. Berarti kan kalian sebenarnya minus 4,4 dibagi 7 kan? Maka kalian setiap periode itu kalian sebenarnya merugi. Berapa ini berapa? Intinya sekian inilah. Berapa nih? Gue coba hitung manual sendiri ya. 4,4 4,4 dibagi 7. 0,6285 ya. Kalian berarti kan rugi 0,62857 dolar kan? US deal. Ya kan? Per pembayaran kupon. Sebenarnya kalian rugi periode ini.
Nah, inilah yang kalian coba hitung dari ini kan persen nih berarti 0,6287% ruginya. Ya pakai ini persen gitu. Persen dibandingkan sama kalian punya kupon rate yang mana tadi adalah berapa tadi? 2, something tadi lah ya. 2,563. Jadi 2,563 dikurang sama rata-ratanya ini 0,62857 ya kan? Which is ini adalah tadi dari selisihnya ini kan. Terus dibagi sama supaya gampang supaya fair ketika kalian menghitung depresiasinya dari tahun dia pertama kali dibeli 95 dari tahun 0 iya, sampai dia per value di 100 95 46 di 100. Nah, sekarang bakal naik dong, diamortisasi ke atas dong. Kalau kalian amortisasi kan ngerti ya paling nggak ya. Nah, efek amortisasinya ini dihitung tengah-tengahnya aja. Makanya di rata-rata lagi jadinya F tambah P dibagi dua lagi kan tadi. Nah, rumus inilah akhirnya datang jadi seperti ini. Seperti yang kalian lihat tadi. Yang entah dari mana munculnya kalian tadi kan. Gitu konsepnya. Itulah kenapa approximation yield ini cukup dekat dengan angka sebenarnya gitu. Itu Fafi-nya. Cara ngitungnya gimana? Masukin aja rumus yang sama, teman-teman bisa dihafal ya, atau taruh cheat sheet kalian nanti. Kayaknya pakai cheat sheet ya kalian. Bisa dihitung approximation-nya persis kayak rumus yang ini gue tulis. Kalian bakal dapat approximation rate-nya 3,26%. Nah, ini cukup dekat dengan 3,28%. Sama yang kalian hitung pakai rumus tadinya. Rumusnya kan pasti sama persis nih. Exactly number lah. Nah, kalau kalian hitung approximation yield ini dipakai sebagai input untuk hitung bond price-nya, yang mana rumus bond price seperti ini, yang panjang itu, kalian bakal dapat harga 95,68 yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan 95,6 ini, ya kan? 95,6 ini sebenarnya 90,6. Nah, gini lah, 95,6. Gak apa-apa deh. Kan lebih tinggi nih. Ingat apa rumusnya? Bahwasannya kalau bond price dan rate itu, YTM, itu berkorelasi terbalik. Kalau bond price-nya ketinggian, berarti untuk nurunin bond price-nya, naikin dong approximation rate-nya. Contoh, gua ketika kalian naikin, katakan kalian cukup cerdas menebak sampai jadi 3,28, maka kalian bakal dapat 95,6 yang exactly the same sama soalnya tadi. 95,6 gitu. Tapi tadi gue tanya sama Pak Rahman, setengahnya untuk yang Pak Rahman ya, yang Pak RUB, dia bilang nggak apa-apa kalau pakai approximation yield aja nggak apa-apa. Nggak perlu diuji coba sampai dapat nggak apa-apa. Nilainya tetap penuh. Setengahnya itu untuk kelasnya Pak RUB ya. Kelas yang lain gue nggak ngerti ya teman-teman ya. Coba konfirmasi sama dosen masing-masing. Gitu. Quite simple. Gak ada yang ditanya ya? Ada nggak nih? Nah, sekarang Mbak ditanya. Ini konsep lagi. Asumsi apa yang perlu ditahan, yang dipegang untuk YTM itu bisa terwujud? Nah, YTM ini kan sebenarnya return yang tidak tepat benar gitu, teman-teman. YTM itu kan atau yield to maturity itu dapat dicapai apabila setidaknya 5 asumsi ini dipenuhi gitu. Tadi dia minta berapa asumsi ya? 3 ya paling nggak ya. Dan di-explain. Nah, gue ingat kemarin waktu waktu gue UTS, gue ngitung nulis 4 sih. Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Gue nggak ngitungnya 3 sih, gue lupa. Nah, ini adalah uh, apa namanya? Asumsi yang harus ditahan ketika kalian pengen dapat YTM returns. Nah, kalian harus tahan satu aset itu sampai maturity, sampai dia jatuh tempo. Mengasumsikan dia tidak ini ya, tidak default ya, tidak bangkrut. Dan semua kupon yang kalian dapat tadi harus direinvestasikan pada tingkat yang sama. Contoh tadi kan returnnya YTM 3,28. Maka setiap kuponnya tadi bisa direinvestasi kembali untuk dapat 3,28% gitu. Setiap tahun, setiap saat. Maka YTM akan terwujud. Dan tidak ada teks. Nggak boleh ada teks. Dan marketnya efisien. Artinya market itu bisa diprediksi semua orang gitu loh ya. Efisien. Bukan diprediksi semua orang. Berperilaku tidak berlebihan gitu. Efisien market itu. Tidak ada informasi yang lepas dari kita. Homogeneous information. Nah, 5 asumsi ini harus ditahan untuk dapat YTM returns. Gitu. Nah, ditanya, teman-teman? No? Lanjut ya. Eh, Oke, C, ditanya. Balik ke pertanyaan A tadi. Hitung holding period return. Berapa return dari pegang obligasi tadi? Bikin dari 2 desimal belakang ya. Jika
Dua tahun kemudian harganya jadi naik 98%. Dan kupon bisa direinvestasikan 6% setiap tahunnya. Nah, ini agak panjang. Kalian ambil semua informasinya tadi. Kenapa jauh banget ya? Nah, ambil informasinya tadi, price after 2 years-nya 2 rupiah. Payment yang sudah lewat, kan udah lewat 2 tahun. Berarti ada 2 semester. Jadi 2 kali 2, nanti kan 4 semester. 4 kali udah ada pembayaran bunga. Berapa kali sisanya? Berarti 3 kali lagi. Sampai tahun 2027 tadi, sisanya. Nah, reinvestment rate-nya tadi berapa? 6% per tahun, berarti 3% semi-annually. Nah, teman-teman ini gue belum profit ya, teman-teman ya. Ini belum gue proofread sama dosen. Gue nggak tahu apakah ini bener logiknya, tapi harusnya sama sih bener sih. Tapi gue masih nunggu proofreadnya. Nanti kalau udah ada, gue kasih ke teman-teman SPA. Nah, ya tinggal ambil semua informasinya tadi. Tahun pertama ketika beli 95,6, persis yang di atas tadi. Terus tahun kedua, plus 2-nya adalah 98, sesuai soal yang baru tadi. Nah, ingat, ada informasi baru di mana kalian bisa mereinvestasikan kupon kalian di 6% atau 3% per semi-annually. Maka kalian hitung PV dari FV dari kupon future value-nya gitu. Nah, cara ngitungnya pakai rumus PV PVIA, apa? PV IVA. Wah, gue Google lagi deh gimana cara ngitungnya. PV IVA formula ya. Basically sebenarnya ya rumus apa sih? Annuity factor ya nyebutnya ya, teman-teman ya. Rumus kalian ngitung bonds tadi sih, ngitung kuponnya doang. Nggak ngitung future value. Nggak apa-apa. Nah, PVIA IVA ini, PV IVA ini. Terus dapetin kupon future value-nya. Kalau udah dapat, kalian bisa hitung returnnya berapa. Efektifnya ya. HPR after 2 years holdingnya. Kalian dapat persis kayak ngitung bonds tadi. Ngitung saham tadi. Ending value ditambah sama kupon reinvestment berarti 10,87. Kita belinya kemarin 95,6, maka returnnya 13,75%. Nah, ini belum di proof rate ya teman-teman ya. Ingat, ingat proof rate ya. Tapi yang jelas gini flow-nya ya. Jadi kalau ada yang berubah, mungkin cuma berubah ininya doang. Tapi flow-nya pasti begini nanti. Itu doang ya. Seenggaknya flow-nya dihafal teman-teman ya. Untuk jawabannya bisa diperdebatkan, tapi flow-nya bisa dihafal. Oke. And then, beres. Sekarang maju ke soal nomor. Wah, ini kenapa ya? Oke. Yang D. Asumsikan kan sekarang ada dua bond. Bond A itu disebut sebagai bond plain vanilla bond. Bond yang nggak ada spesial-spesialnya. Yang bond biasa kita lihat tadi yang kita kerjain. Dan bond B sebenarnya sama kayak A. Cuma bedanya ada istilahnya putable bond. Dia punya fitur putable di harga par. Apakah harganya B itu bakal lebih tinggi atau lebih rendah daripada A yang cuman bond biasa gitu? Jelaskan jawabannya, gitu ya. Nah, jawabannya adalah bond B harusnya lebih mahal dibandingkan bond A gitu. Bisa jadi dijualnya nggak di 100 tapi di 102 atau 101 misalnya. Dibandingkan bond A yang dijual 100 misalnya. Kenapa gitu? Karena bond B ini yang disebut sebagai punya fitur putable bond, itu artinya kita sebagai pembeli obligasi itu punya right atau hak untuk menjual kembali obligasi tadi ke issuernya di harga yang sudah ditentukan. Kebetulan kita informasi nih, ada informasi bahwasannya bond B ini bisa dijual kembali at par ya. Ini ada informasi at par. At par. Nah, berarti kan si bond B ini bisa dijual kembali dong. 100 di harga 100 ketika si pemegang ini mau-mau aja gitu. Jadi andai kata satu waktu tiba-tiba harga bond saya ini turun jadi 96 misalnya. Si holder jadi mikir, oh, mending gue jual aja nih 100 eh, penerbit bondnya si perusahaannya aja supaya gue bisa tetap untung dari market gitu. Itu artinya si bondholder itu punya kelebihan atau advantage dibandingkan si bond issuernya. Itu akibatnya untuk mengkompensasi fitur yang lebih canggih, si bondholder harus bayar lebih. Itulah kenapa
bondholder itu bakal bayar putable bond lebih mahal dibandingkan yang bond yang biasa-biasa aja gitu. Nah, variasi bond ini ada banyak teman-teman. Tolong dipelajari semua. Ada putable bond, ada callable bond, ada convertible bond, gitu-gitu. Banyak, nanti tolong dipelajari satu-satu. Dan setiap bond itu punya fitur yang menguntungkan setelah satu pihak, gitu. Nah, pihak mana yang diuntungkan maka harus bayar lebih tinggi. Contoh kalau callable bond atau bond yang bisa di-call itu menguntungkan pihak issuer atau perusahaan yang menerbitkan. Maka issuer harus membayar lebih tinggi alias dengan cara menurunkan harga bondnya. Maka kita bondholder bisa beli lebih murah, ya. Jadi yang mana yang diuntungkan itulah yang harus bayar dalam tanda kutip. Gitu. Nah, sekarang lanjut ke E. Nah, sekarang ada materi baru lagi yang namanya duration ya. Duration ini materi week 7, week paling terakhir banget. Nah, ada informasi kuponnya 6% seminimal dan bakal jatuh tempo 2 tahun. Hitung durasinya gitu. Durasi itu apa sih sebenarnya dalam bonds gitu. Duration atau bahasa sebenarnya nama aslinya adalah Macaulay duration itu seberapa lama sebuah bonds itu secara present value itu jatuh apa namanya? Balik modal gitu ya. Jadi duration itu hitung-hitung kapan sih sebenarnya sebuah bonds itu balik modal gitu loh. Nanti ada lagi yang namanya modify duration. Modify duration itu quote and quote sebenarnya beta dari bond gitu ya. Jadi walaupun namanya dua-duanya duration, tanya dulu ini duration apa gitu. Macaulay atau modified Macaulay gitu. Kalau Macaulay dia berarti cuma hitung kapan balik balik modal secara PV. Sedangkan untuk yang apa tadi namanya? Modify itu berarti gimana sensitifnya dia terhadap perubahan YTM gitu. Atau dia betanya berapa gitu. Nah, untuk hitung duration ini ada cara. Kalau di Excel gampang, kalian tinggal buat dummy date. Ini kan 2 tahun nih jatuh tempo. Ini kan gue bikin 2 tahun nih. 24 sampai 26. Nah, semi annual pakai kuponnya yang gue pakai yang mana? Gue lupa deh. Oh, gue pakai yang tahunan ya. Bener kok. Nah, kalau pakai tahunan, eh setelah gue itu durationnya pakai rumus duration. Kalian bisa coba sendiri nanti ya. Di Excel nanti dibagiin juga ini. Kalian bisa dapat angka 1,914 tahun ya ini ya. In years ya teman-teman ya. Dalam tahun. Ya. Jadi bonds ini akan balik modal 1,914 tahun kemudian. Untuk bond yang jatuh tempo 2 tahun lagi. Nah, ini agak agak unik nih konsepnya. Tapi bear with me ya teman-teman. Karena ini nggak bisa dilakukan di Excel. Untungnya gue udah proofread dan hasilnya sama ya teman-teman ya. Berarti ini jawabannya benar. Cuman tetap harus konfirmasi benar. Cara ngitungnya gimana? Pertama, ingat kalian ada 4 periode karena ada 2 tahun dibayar semi-annual berarti bayar semesteran. 1, 2, 3, 4 ada empat semester ya teman-teman ya. Ada 4 semester. Lalu kalian hitung cash flow-nya berapa? Cash flow di semester pertama, apa kalian dapat uang? Dapat uang? Jawabannya kalian dapat kupon ya. Kalian dapat kupon sebesar 30 perak. Dari 3% dikali sama 100 ya. 1000 ya gue pakai. Per periode 1000 gue pakai. Dari 1000 kalian dapat 30 gitu. Kalian hitunglah PV-nya. PV itu rumusnya sama kayak kemarin ya teman-teman. Yang ini gue ulang apa? Rumus PV itu berarti sorry, CF ini dibagi sama 1 plus berapa dia punya kupon. Which is ini kan 3%. Dipangkatin sama periodenya berapa gitu. Nah kalian dapat 29,1 gitu. Ini PV-nya. Nah hitung PV-nya semua. Pokoknya kalau dia di issue at par, kebetulan ada informasi dia issue at par bond, maka dia bakal balik PV-nya sama dengan 1000 ya. Jadi teman-teman tolong dilihat lagi apakah dia on par atau enggak. Kalau on par harus 1000, kalau enggak berarti lo salah hitung. Kalau udah hitung weightingnya, gue ini gue apa nih gue ulang. Weightingnya cara ngitungnya adalah dengan cara PV yang ini tinggal dibagi sama 1000 ini untuk tahu weightingnya berapa persen gitu ya. Kalian dapat, kalian breakdown lah ke bawah. Kalian dapat weightingnya. Nah, setelah dapat weighting, kalian bisa hitung durationnya. Tapi ini beda, teman-teman ya. Ingat, ada dua angka di sini. Ada yang namanya period, ada yang namanya tahun. Period tidak sama dengan tahun ya. Period ini berapa masa-masa pembayarannya, sedangkan tahun adalah tahun beneran aktualnya berapa tahun. Kita udah dapat informasi bahwasannya dia 2 tahun dan dibayar semesteran. Berarti ada 0,5 tahun, ada 1 tahun, 1,5 tahun dan 2 tahun kan.
Nah, itu durasi gimana? Simpel banget, tinggal lo kali weightingnya dengan tahunnya. Kan dapat tahunnya semua, terus di sum up maka dapat 1,914. Ini adalah duration. Bond duration. Gitu. Jadi dia balik modal di 1,94. Nah, jangan lupa kalau saat hitung PV di tahun terakhir, ingat bahwasannya kalian nggak cuma mendiskonkan si kupon doang, tapi juga harus mendiskonkan pokoknya jatuh tempo atau seribunya ini. Ya, gitu teman-teman. Ini bener ya, ini regardless nggak di cross check, jawabannya bener ya, karena udah sama-sama Excel. Nah, sekarang kita hitung yang terakhir nih. Sekarang beda. Sekarang kita dapat informasi namanya Macaulay bond duration. Modify bond duration. Modify bond duration ini beda sama bond duration yang tadi. Nah, ini beda, teman-teman. Kali ini kalian akan hitung sensitivitas saham dan obligasi dari perubahan YTM gitu ya. Nah, ini ada informasi, kalian dapat informasi modify duration, ada informasi annual convexity. Gue nggak bakal bahas di sini. Itu complicated. Nanti teman-teman tanya sama asisnya atau baca bukunya aja. Annual convexity dan modify duration. Yang jelas, dua informasi ini pasti akan ada di soal kalian. Most likely bakal ada langsung. Jadi nggak perlu dihitung. Nah, ada informasi. Nah, bond ini saat ini YTM-nya turun, ekspresinya turun 50 basis point. 50 basis point berarti kan 50 dibagi 1000 ya, kalau basis point berarti 0,5%. Akan turun 50 basis point. Berapa kemungkinan perubahan harganya kalau YTM-nya turun 0,5%? Nah, rumusnya kayak gini. Sorry, cara kerjanya gini teman-teman. Ambil dari modified duration, convexity diambil, turun berapa tadi? Min 50% atau min 50 BPS ya. 50 BPS, ini apa dah? Teman-teman. Kalau udah, pakai rumus ini teman-teman. Ini adalah rumus percentage change ya. Kan ini percentage di dalam dolar ya. Dibagi sama harga awal, berarti ini kan persentase kan berarti. Rumusnya simple, tinggal input semua. Minus minus dari duration modify-nya, modify duration 61 dikali sama YTM-nya, perubahan YTM-nya ini minimal 0%, dikali ditambah sama setengah 0,5 nih gue tambah tuh 0,5 dikali sama C91 atau annual convexity-nya dikali lagi sama YTM perubahannya tapi dikuadratin, kalian bakal dapat angka 3,8%, 18%. Cara membacanya adalah, kalau kalian ingat kemarin statistika belajar waktu semester 1 2, berarti ini cara bacanya adalah if the YTM changes, zero point, harusnya bisa langsung ya, 0,5, the minusnya, the bond price is expected in this berapa tadi? 3,18%. Dan ini sesuai dengan relasi bahwasannya bond dan YTM itu berkorelasi terbalik. Ini YTM turun, harganya malah naik. Nah, gitu. Itu percentage price change ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, ada yang tanya nggak? Nggak ada ya? Potong aja, guys. Nggak ada ya? Oke, moving on. Yang terakhir, ini nggak terlalu meter ya. Gue nggak tahu bakal keluar apa nggak. Jelaskan tiga jenis strategi aktif dalam managing bond. Ada tiga managing strategi. Ada banyak ya sebenarnya. Ini ada beberapa yang ada di buku kalian di apa nama buku lupa, pada Budi ya. Budi. Nah, ada yang namanya substitution swap. Ini artinya kalian basically yang ganti antara satu satu bond dengan bond lain karena harganya lebih turun lah yang lain. Jadi kayak bondsnya persis mirip banget, tapi yang satunya lebih atraktif. Yieldnya bakal kalian belilah yang sebelah. Itu substitution swap strategi. Ada yang namanya intermarket spread swap, yang ini agak gimana ya konsepnya. Jadi bond itu antara risk free, antara government bonds, katakan yang tadi FR90 itu, bondsnya pemerintah, itu selalu dihitung berapa spreadnya dengan
bonds yang lain. Contoh, bonds triple A itu spreadnya atau selisih antara bonds triple A sama bond government itu katakannya di level 1,1% atau 0,8% rata-rata tahunannya. Tapi satu waktu ada satu bond yang triple A selisihnya nyampe 3% misalnya atau 2,5%. Berarti kan ada kesalahan di situ, terlalu lebar spreadnya. Kita bisa ekspektasi bahwasanya nanti harga bondnya bakal naik gitu. Maka kita belilah bond itu. Itu intermarket spread swap strategi. Kalau rate anticipation strategi ini artinya dia membeli bonds dengan ekspektasi ini suku bunga mau naik apa enggak gitu. Kalau suku bunga mau turun nanti tahun depan, maka kita beli bondsnya justru sekarang, bonds yang panjang gitu. Jadi ketika kita beli bonds yang panjang, harapannya adalah ketika suku bunga turun, bondsnya kita tetap tinggi rate-nya secara relatif. Hal yang sama berlaku kebalikan ya. Nah, kalau pure yield pick up swap ini ya lo beli bonds yang durasinya lebih panjang aja gitu dari yang 1 tahun lo ganti jadi yang 3 tahun misalnya. Bond semakin jauh durasinya maka semakin tinggi juga yieldnya gitu ya. Ya, ini sebenarnya cuma membeli bond yang lebih tinggi aja durasinya gitu. Sedangkan tax swap strategi ini lo beli bond, melakukan transaksi bond supaya harapannya bisa mengurangi pendapatan karena pajak lo aja gitu. Gua nggak tahu mekanisme tepatnya belum pernah ya pernah lihat sih. Cuma gua nggak tahu cara ngitungnya. Kalian mungkin lebih ngerti ya. Waktu itu gua jawab ini ini sama ini tiga doang waktu itu kayaknya gue minta. Dan ya ini kayaknya ini full score deh kemarin. Gua nggak tahu deh. Kayaknya ini full score. Nah yang jelas tiga aja harusnya apa. Tapi ya kayaknya kalian bisa baca semuanya sih. Begitu teman-teman. Kayaknya sih itu sih. Ada yang bertanya nggak? Nggak ada? Ada? Sorry, potong. Oke. Gua asumsi kan nggak ada ya teman-teman ya. Demikian apa ya spamen dari gue, tutor dari gue semoga membantu teman-teman buat UTS-nya. Tolong siapin kuis untuk week 7 nanti ada kuis dulu jadi fokus dulu ke kuis baru ini. Do your best ya buat UTS teman-teman. Bella mungkin bisa take over. Nggak masuk jangan. Halo teman-teman, ada suara gue ya? Hmm, gue asumsi ini udah semua ya teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Apa-apa mumpung ada di kelas sini. Oh, ada. Oh, silakan tanya. Sukma mau nanya atau gimana? Sorry. Oh, ada suara ya maksudnya tadi ya? Ada Ruben Panik. Oh, anak belum. Oke, thank you. Sukma. I think that's it teman-teman ya. Selamat malam, semoga have fun semuanya ya. Ini gue bisa live ya. Gue izin ya teman-teman. See ya. Thank you, Kak. Kasih, Kak. Makasih, Kak.